warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sonia Maulani Pratiwi dari mahasiswa program S1 Manajemen STI Ekuitas, konsentrasi manajemen operasional. Di sini saya akan melakukan pemaparan usulan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Pengendalian Kualitas Produksi Beton Box Culvert pada PT AMHA Precast menggunakan metode Six Sigma. Perkembangan bahan material bangunan saat ini seiring perkembangan zaman dengan tuntutan kebutuhan dalam mencapai biaya, waktu, dan kualitas yang paling efektif dan efisien. Dengan banyaknya membicarakan tentang kualitas, terutama berhubungan dengan pekerjaan fabrikasi yang menghasilkan produksi bahan material. Dalam perusahaan tersebut meminimalisir terjadinya zero defect atau tidak ada produk cacat, karena kecacatan merupakan suatu permasalahan, yaitu dari kecacatan biasanya dikarenakan kelalaian karyawan, human error, mesin yang rusak, atau bahan baku yang tidak berkualitas, dan lingkungan perusahaan yang kurang mendukung. Perusahaan harus memiliki standar kualitas produk yang harus ditetapkan. Pada industri pabrikan elemen bahan bangunan menunjang kegiatan konstruksi, sebab berbagai perusahaan mengembangkan sebuah strategi dalam menjalankan bisnis mereka agar mampu mencapai sebuah target yang direncanakan dan mampu bersaing dengan perusahaan lainnya. Maka dari itu, sangat diperlukanlah industri pabrikan elemen bahan bangunan ini melakukan fungsi pengendalian kualitas yang meningkatkan standar kualitas tersebut. Produk tersebut agar sesuai rencana yang telah ditentukan oleh perusahaan, yaitu dari objek penelitian saya, PT AMHA Precast atau AMHA merupakan suatu perusahaan swasta yang bergerak di bidang fabrikasi elemen bahan bangunan yang berlokasi di Tanjung Lagada, Kabupaten Bandung, Cimahi. Ruang lingkup perusahaan ini yaitu melakukan pengadaan dan suplai material beton precast serta fondasi precast dan beton box culvert yang berbagai ukuran. Precast ini. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu produksi, ada kendala beberapa hasil dari box culvert ini. PT AMHA masih memiliki kekurangan dalam hambatan proses produksinya. Box culvert ini dengan banyak ketidaksesuaian pada standar perusahaan saat pengecekan kualitas produksi oleh bagian quality control. Berdasarkan pengamatan prasurvei produk yang telah dilakukan, ternyata produksi beton box culvert ini ada beberapa barang yang akhir, yaitu barang yang defect. Dalam hal ini, perusahaan sebaiknya melakukan evaluasi dalam produk cacat, meningkatkan kualitas produk. Maka fenomena yang akan saya angkat dijelaskan mendasari diadakannya penelitian ini untuk melakukan upaya perbaikan dalam proses produksi pada PT AMHA Precast tingkat yang produk cacatnya melebihi dari batas standar kecacatan tersebut. Dengan adanya fenomena di atas yang diperkuat dengan adanya data produk prasurvei pada PT AMHA Precast dan tujuan penelitian yang akan saya lakukan yaitu 1. Mengetahui pengimplementasian pengendalian kualitas produksi beton box culvert pada PT AMHA Precast menggunakan metode Six Sigma. Yang kedua, mengetahui faktor-faktor apa saja yang terjadi penyebab terjadinya produk cacat pada PT AMHA Precast. Yang ketiga, memberikan saran perbaikan terhadap faktor penyebab dalam upaya meminimalisir cacat produk. Saya akan menjelaskan pengendalian kualitas. Pengendalian kualitas merupakan sebuah strategi yang dilakukan untuk dapat mempertahankan atau meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan. Pengendalian kualitas merupakan bagian dari proses manajemen kualitas yang pada fokusnya memenuhi syarat standar. Menurut Prihantoro 2012, ada beberapa alasan mengapa pengendalian kualitas harus diterapkan, yaitu 1. Agar produk yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga dapat memuaskan konsumen di dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Yang kedua, ada kesalahan-kesalahan yang mungkin dapat terjadi dan dapat dihindarkan, sehingga akan menghemat pemakaian bahan baku dan sumber daya lainnya, sehingga dapat minimalisir produk-produk yang cacat atau rusak.
Metode yang keempat adalah alat pengendalian kualitas. Secara statistik, dengan menggunakan Six Sigma mempunyai 7 alat statistik utama yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengendalikan kualitas sebagaimana disebutkan oleh Irwan dan Haryono 2015, antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada checklist, yang kedua ada histogram, yang ketiga ada control chart, yang keempat diagram Pareto, yang kelima ada diagram fishbone atau diagram sebab akibat, yang keenam scatter diagram, yang ketujuh ada diagram proses. Menurut Heiser dan Renner 2015 menyebutkan bahwa terdapat 7 alat statistik utama yang dapat digunakan sebagai alat bantu untuk mengendalikan kualitas. Antara lain, 1. Perangkat untuk menghasilkan ide-ide checklist, diagram sebar, dan diagram sebab akibat. Yang kedua, perangkat untuk menyusun data meliputi diagram Pareto dan diagram akhir. Yang ketiga, perangkat untuk mengidentifikasi masalah meliputi histogram dan peta kendali. Dan step yang kelima, saya menjelaskan metode Six Sigma. Merupakan program TQM atau Total Quality Management yang berarti sebuah program yang dirancang guna mengurangi cacat untuk membantu mengurangi biaya dan penghematan waktu dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Menurut Heiser dan Renner 2015 menyebutkan Six Sigma adalah sistem yang mengkonversikan sebuah strategi, sebuah disiplin, dan seperangkat alat untuk meraih dan mempertahankan kesuksesan bisnis. Six Sigma berasal dari kata Six yang berarti 6 dan Sigma yang merupakan satuan dan standar deviasi juga dilambangkan sebagai simbol sigma, yaitu semakin baik pula kualitasnya, dengan kata lain semakin tinggi sigmanya, semakin rendah pula tingkat kecacatannya atau kegagalannya. Six Sigma merupakan cara pendekatan kualitas terhadap Total Quality Management atau TQM. Metode penelitian yang saya lakukan ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis proses yang ditonjolkan sesuai dengan kondisi fakta di lapangan. Proses penelitian yang dilakukan antara lain 1. Studi pendahuluan, dan yang kedua studi literatur, dan menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan 1. Wawancara, yang kedua observasi, yang ketiga dokumen data perusahaan. Dan yang terakhir, saya akan menampilkan operasionalisasi variabel pada penelitian saya. Yang pertama yaitu variabel dari pengendalian kualitas. Variabel pertama yaitu proses produksi dari awal hingga akhir. Indikatornya yaitu pemilihan bahan baku dan peralatan fasilitas yang digunakan. Yang kedua yaitu standar kualitas, yaitu input dalam pemasukan bahan baku di bottom block coverage. Yang kedua, proses produksi bottom block coverage. Yang ketiga, output produk yang dihasilkan dari proses produksi tersebut. Yang ketiga, ada faktor penyebab kecacatan, kedisiplinan karyawan, mesin, dari kualitas mesin dan penyetingan mesin tersebut. Yang ketiga, ada metode pengerjaan pada bottom block coverage. Yang keempat, ada material, kualitas bahan baku yang digunakan oleh produk block coverage. Yang kelima, ada environment, yaitu lingkungan kerja. Yang keempat, ada perhitungan DPO dan DPMO, yaitu jumlah produksi pada bulan Oktober 2020, jumlah produk akhir atau cacat dari jenis produk cacat selama produksi bulan periode Oktober 2020, frekuensi kecacatan, dan faktor-faktor penyebab kecacatan. Yang kelima, ada metode Six Sigma atau DMIC. Yang pertama ada define, yaitu mendefinisikan masalah dalam rencana tindakan dan menempatkan sasaran dan tujuan pada block cover tersebut. Yang kedua ada measure, analisis dengan diagram kontrol dengan menganalisa tingkat sigma dan defect per million. Yang ketiga ada analisis, yaitu mengidentifikasikan penyebab dan sebab akibat dari kecacatan produk block cover ini dengan diagram sebab akibat dan diagram Pareto. Yang keempat ada improve, yaitu rekomendasi dalam memberi sasaran perbaikan. Dan yang kelima ada kontrol, yaitu menjaga nilai-nilai peningkatan kualitas dan didokumentasikan untuk sebagai langkah perhatian untuk kinerja proses berikutnya. Cukup sekian pemaparan dari proposal penelitian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.